sopir truk kecelakaan maut tewaskan 5 orang sampai 20 terluka di Mimika ditangkap. Mimika, sopir yang membawa mobil truk kecelakaan maut di Jalan Trans Nabire, Timika, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, Papua Tengah sudah diamankan polisi. Sang sopir sempat kabur setelah insiden kecelakaan yang menyebabkan 5 orang tewas dan 20 lainnya luka-luka. Atas kejadian kecelakaan itu, supir truk sempat kabur, tetapi kini kami sudah berhasil mengamankannya, kata Kapolres Mimika AKBP IGD Putra kepada Rabu 23 November 2022. IGD mengatakan sang sopir diamankan di Timika pagi tadi. Atas peristiwa kecelakaan itu, sopir truk akan dimintai pertanggungjawaban. Sopir truk akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dia dianggap lalai dalam berkendara sehingga menyebabkan nyawa orang melayang. Proses hukum akan kita lakukan terhadap sopir. Sopirnya lalai sehingga mengakibatkan kecelakaan yang menyebabkan adanya korban jiwa dan luka-luka, katanya. IGD menambahkan untuk penyebab kecelakaan sampai sejauh ini masih dalam proses penyelidikan. Sejumlah saksi termasuk sopir truk masih didalami keterangannya. Sejauh ini masih sama kronologisnya, yakni kecelakaan itu diakibatkan ban sebelah kiri bocor. Hal itu mengakibatkan mobil terguling, tuturnya. Sebelumnya diberitakan sebuah truk yang mengangkut puluhan warga kecelakaan di Jalan Trans Nabire Timika, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Selasa 22 November. Kecelakaan diduga karena truk mengalami pecah ban dan akhirnya terguling. Jadi lokasi jalannya tikungan. Diduga saat mobil truk melintas di tikungan itu, ban sebelah kiri depan bocor. Diduga hal itu yang mengakibatkan mobil terguling, ungkap Kapolres Mimika AKBP IGD Putra kepada Selasa 22 November. Ia menjelaskan kecelakaan itu terjadi ketika truk tanpa no polisi dari PT PAL mengangkut puluhan warga menuju SPA 2 Timika. Saat itu para korban hendak menghadiri kegiatan adat namun terlibat kecelakaan tunggal dalam perjalanan. Kami sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Kini barang bukti mobil truk sudah kami sita dan lokasi kejadian sudah kami polisilin untuk kepentingan penyelidikan, terangnya. IGD Putra mengatakan akibat kecelakaan itu 5 orang meninggal dunia sementara 19 orang mengalami luka ringan dan 1 lagi harus mendapat perawatan intensif atas luka parah yang dialaminya. Semua korban saat ini berada di RSMM, cerita Timika. Sebelum korban, jumlah korban luka-luka ada 20 orang dan 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Semua korban saat ini berada di RSMM, cerita Timika. Jumlah korban luka-luka ada 20 orang dan 5 orang dinyatakan meninggal dunia, katanya. DPR Papua Barat dukung TNI Polri tumpas KKB penghambat pembangunan. Melansir dari Tempo.co, Jakarta, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat di Provinsi Papua Barat mendukung TNI Polri menangkap kelompok kriminal bersenjata KKB yang harus mengancam keamanan warga sipil dan menghambat pembangunan di daerah itu. Ini diungkapkan Ketua DPR Provinsi Papua Barat, Orgenes Longgor, merespons pembantaian 4 warga sipil dalam serangan KKB terhadap 14 pekerja jalan Trans Papua Barat. Pertama, saya mengutuk keras kebiadaban KKB dan secara kelembagaan DPR Provinsi Papua Barat
mendukung aparat TNI Polri mengejar dan menangkap para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, ujar Orgenes di Manokwari. Ia mengatakan, kebiadaban KKB di wilayah itu sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sipil pada umumnya dan orang asli Papua secara khusus di pelosok daerah yang sangat merindukan sentuhan pembangunan. Rakyat Papua Barat seutuhnya butuh pembangunan dalam bingkai NKRI. Tidak ada tempat di Papua Barat untuk kelompok yang berbeda pandangan ideologi, tegas Orgenes Wonggor. Orgenes Wonggor juga mendorong institusi kepolisian dan TNI untuk melakukan penyelidikan lebih dalam terkait praktik perdagangan senjata api dan amunisi kepada pihak sipil yang tidak berwenang menguasai peralatan tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku. Dari mana kelompok itu mendapatkan senjata dan amunisi? Bagian ini perlu dilakukan penyelidikan lebih jauh oleh aparat penegak hukum sehingga tidak menjadi ancaman bagi masyarakat ataupun terhadap aparat keamanan, kata Wonggor. Sebelumnya, pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw pada sebuah kesempatan di Manokwari menyatakan mengutuk keras kebiadaban KKB yang telah melakukan penyerangan terhadap 14 pekerja Jalan Trans Papua Barat. Mantan Kabintelkam Polri ini memberikan kepercayaan penuh kepada Pangdam Kasuari dan Kapolda Papua Barat agar segera mengarahkan pasukan untuk melakukan operasi pengejaran terhadap kelompok penghambat pembangunan itu. Pasca kejadian, saya sudah komunikasi dengan Pangdam Kasuari, Maijen TNI Gabriel Lema, dan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Selitonga agar segera melakukan pengejaran terhadap KKB sampai dimanapun mereka berada. Tangkap, tegas Waterpauw.